Detik-detik situasi Baradae sebelum tembak Brigadir J. Kalau enggak menembak saya ditembak. Sudah tak tahan dengan tekanan. Dengan berani Baradae ungkap peran Ferdy Sambo ke Brigadir J. Dia siap mati. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Irjen Ferdy Sambo dikatakan sempat mengancam akan tembak Barada Richard Eliezer jika ajudannya tersebut tidak menembak Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Karena ancaman mantan Kadif Propam yang kini sudah jadi tersangka itu, Baradae akhirnya menembak Brigadir J. Keterangan itu disampaikan oleh kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara di channel YouTube Tribun News, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Ini kan saya kan polisi, Brimob, saya menjalankan perintah atasan, tapi juga saya takut, kata dia, tapi karena ketakutan juga, kalau enggak menembak saya ditembak, sama yang nyuruh nembak, cerita Deolipa Yumara. Ketakutan dan dibawa ancaman atasannya, diurai Deolipa, membuat Baradae menembak Brigadir J dengan tekanan, makanya dia sembari menembak, dor begitu saja, ya itulah perintah dari atasan, kadang-kadang perintah yang melanggarkan hukum kan berbahaya, ucap Deolipa. Tapi kan karena dia prajurit Brimob yang terbiasa perintah komando, apa kata komandonya dijalankan. Deolipa berdasarkan curhatan Baradae mengatakan, proses menghabisi nyawa Brigadir J hanya dilakukan dalam hitungan menit. Kepadanya, kata Deolipa, Baradae membenarkan jika tempat kejadian peristiwa penembakan yang mengakibatkan Brigadir J tewas terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Ya kalau secara curhatnya dia begitu, hanya berapa menit aja itu kejadian. Secara curhat ya, bukan secara pro justisia, jelas Deolipa. Singkat saja, kini, Bareskrim Polri telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo dan Baradae sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Baradae kemudian disangkakan melanggar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Di sisi lain, Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut sudah siap mati menghadapi tantangan untuk mengungkap peran Irjen Ferdy Sambo dalam perkara tewasnya Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun demikian, Deolipa Yumara, kuasa hukum Baradae menekankan, keadilan bagi kliennya pada perkara ini harus benar-benar terwujud. Kalau khawatir sudah tidak, dia kan mati siap. Kita ini sudah jadi merah putih. Dia ini juga sudah jadi merah putih. Ucap Deolipa Yumara dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Lantas dikonfirmasi presenter Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Timothy Marbun, apakah sejauh ini ada tekanan atau ancaman yang diterima Baradae? Dia mengatakan yang bersangkutan kini berada dalam penjagaan Brimob. Deolipa mengatakan, saat kini Baradae berada di tahanan bawah Bareskrim Polri dan dalam penjagaan Brimob. Ancaman nyata kalau di Bareskrim itu pasti enggak ada. Kalau di tahanan bawah, saya lama di Bareskrim, paling aman itu di Bareskrim, cuma memang enggak ada telepon, dijaga Brimob juga dia kan sekarang, ucapnya. Namun demikian, Deolipa berpikir soal keamanan kliennya jangka panjang dalam kepentingan hukum. Jangka panjangnya, entah di Bareskrim entah di Kejaksaan kan dia dibawa ke Kejaksaan kalau P21 kan begitu. Mending kita diamankan dulu, LPSK dulu, sehingga di Kejaksaan aman, di Bareskrim aman, ucap Deolipa. Kan kita enggak tahu dari perjalanan Bareskrim ke Kejaksaan setelah P21. Pas tahap 2 bagaimana? Siapa tahu mobil dibom. Selesaikan. Oleh karena itu, Deolipa mendesak LPSK untuk segera menetapkan Baradae sebagai Justice Collaborator. Sehingga kliennya dapat terlindungi dalam proses penanganan perkara ini dan bersaksi sebagaimana fakta yang terjadi. Harapannya LPSK cepat-cepat mengambil dia, Baradae, sehingga ada dua pengamanan, Bareskrim di tingkat penyidikan dan LPSK sebagai lembaga yang memang khususnya menangani saksi kunci, ujarnya. Sebagaimana diberitakan, Baradae melalui kuasa hukumnya, Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin sudah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, sebab dalam perkara yang disangkakan terhadapnya ada pihak pelaku utama yang membuat Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terbunuh. Deolipa mewakili Baradae sudah melaporkan kepada LPSK sejak Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, LPSK pun pada Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, sudah terlihat hadir ke Bareskrim Polri.
Tapi hingga kini, belum ada kejelasan dari LPSK soal status Baradae sebagai Justice Collaborator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.